Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Dwi Agustin, kelas 11 IPS 4, ingin memenuhi tugas biologi lintas minat, yaitu menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi yang mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron yang membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Untuk dapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, antara lain 1. Resolver, 2. Pengantar impuls, 3. efektor. Fungsi sistem saraf: 1. Memenuhi informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. 2. Mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf partikel dan sistem saraf pusat. 3. Mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. 4. Menghadapi informasi, mengantarkan informasi secara cepat melalui afferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu 1. Sel saraf sensorik atau sel saraf afferent. Sel saraf yang mempunyai fungsi menerima yang datang kepada tubuh atau panca indera dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya. 2. Sel saraf motorik, saraf efferent. Sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. 3. Sel saraf penghubung atau intermediate atau sosialisasi. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Sistem saraf pusat. Berikut gambar sistem saraf pusat. Ini sel saraf berdasarkan struktur unipolar. Unipolar yaitu neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang, memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel, misalnya neurosensorik unipolar yang terdapat pada hewan tingkat rendah. 2. Bipolar. Bipolar yaitu neuron yang memiliki satu aksen dan satu dendrit, memiliki 2 uluran yaitu akson dan dendrit. Badan selnya berbentuk lonjong dan ulurannya timbul dari 2 ujung badan sel. Contoh pada retina atau mata, koklea atau telinga, epitel olfaktori atau hidung. 3. Multipolar. Multipolar adalah neuron yang memiliki satu aksen dari beberapa dendrit. Penyebaran neuron multipolar ini paling banyak terdapat di dalam tubuh dibandingkan dengan neuron unipolar atau bipolar. Contoh, neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. 4. Piramidal. Sel saraf piramidal yaitu bentuk sel saraf yang memiliki banyak dendrit yang tersebar di bagian sel saraf. Umumnya dalam otak, berperan sebagai interneuron, juga membentuk berkas His atau Purkinje pada nodus sinoatrial jantung. Pembagian sistem saraf manusia. Berikut pembagian sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh Meninges atau selaku pelindung sistem saraf pusat. 1. Pia meter, lapisan dalam pembuluh darah. Arachnoid, lapisan tengah. 3. Dura meter, lapisan luar atau membran tebal fibrosa yang melapisi tengkorak. Substansi pokok. Ada 2 substansi kelabu grisea atau kumpulan badan neuron terletak bagian luar. Substansi putih atau alba, kumpulan serabut saraf. Otak bagian kelabu bagian luar paling putih terletak bagian dalam sumsum tulang belakang. Tulang bagian putih terletak bagian luar. Kelabu terletak bagian dalam. Sistem saraf putih. Sistem saraf perifer berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem saraf pusat dan seluruh bagian tubuh. Sistem saraf perifer berkomunikasi dengan seluruh bagian tubuh melalui 1. Saraf kepala, cranial nervous,
2. Saraf tulang belakang atau spinal nervous. Somatik. Saraf somatik dibedakan atas 1. Saraf kranial, saraf otak, yaitu berasal dari otak, berjumlah 12 pasang. 2. Saraf spinal, saraf sumsum tulang belakang, berasal dari sumsum tulang belakang, berjumlah 31 pasang. Autonom. 1. Sistem saraf sistematik. Sistem kerjanya pada umumnya merangsang kerja membentuk organ contoh, pengendalian derajat vasokonstriksi di kulit, pengendalian kecepatan pengeluaran keringat, pengendalian frekuensi denyut jantung, pengendalian tekanan darah, pengendalian sekresi dan gerakan gastrointestinalis, meningkatkan metabolisme sel. 2. Sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf parasimpatik kerjanya umumnya menghambat kerja organ contoh, mengendalikan pemfokusan mata dan dilatasi pupil, mengendalikan sekresi kelenjar lidah, denyut jantung, sekresi lambung, sekresi pankreas. Berdasarkan arah impuls saraf dibagi menjadi sistem saraf aferen dan membawa impuls saraf dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf aferen membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Berikut gambar-gambar badan sel. Yang pertama, badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf dan mengandung inti tunggal. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. 2. Dendrit adalah serabut saraf pendek dan bercabang-cabang seperti cabang-cabang pohon dan merupakan daerah reseptif neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 3. Akson disebut juga neurit yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mielin, sel Schwann, nodus rentier. 4. Selabung mielin adalah zat lipoprotein yang membentuk selubung multiplier di sekitar akson yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. 5. Sel Schwann adalah sel gula pada sistem saraf yang membentuk akson beberapa kali hingga membentuk selubung mielin yang berfungsi mempercepat jalannya impuls dan regenerasi sistem saraf kecil rusak. 6. Nodus operantier adalah bagian akson yang tidak diselubungi oleh mielin yang berfungsi untuk mempercepat impuls. 7. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neuron atau akson hingga saraf dan satu dan ujung berfungsi saraf lainnya. Sinapsis dan neurotransmitter. Sinapsis adalah titik temu antara ujung neuron atau akson dari satu neuron dengan ujung dendrit dari neuron lainnya. Setiap ujung neuron membongkok membentuk bonggol yang disebut bonggol sinapsis (synaptic knob). Sebelum impuls dapat menyeberangi celah sinaptik, harus diubah menjadi sinyal kimia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.